langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi laporan praktikum percobaan 3 tentang pembuatan garam kompleks tetramin tembaga 2 sulfat. Next. Adapun tim dari kelompok 9 yaitu saya sendiri Indri Handayani, ada Rangga Hadi Sukmana, Sifa Aulia Ramadena, Muhammad Rizky Prasetyo, Fauzan Aulia Azima, Windu Hastabayu, Ika Nisa Pratiwi, Abdur Rafi Rayadi, Naufal Syuhada, dan Nabila Sirwi Hawa. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Saya Rizky, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari materi ini. Yang pertama, garam kompleks merupakan suatu garam yang terbentuk dari suatu anion atau kation kompleks, misalnya heksaamino kobalt 3 dan heksasianoferat, atau dikenal sebagai senyawa koordinasi. Garam kompleks misalnya heksamin kobalt 3 klorida dan juga kalium heksasianoferat 3. Tembaga merupakan logam berwarna merah dan mudah dibengkokkan. Atom tembaga membentuk senyawa sebagai kation dengan bilangan oksidasi +1 dan +2. Salah satu senyawa AnCu dengan bilangan oksidasi 2 adalah kompleks ion kelat tetramin tembaga 2 sulfat hidrat yang dapat dibuat dengan mereaksikan tembaga sulfat dengan amonia berlebih. Atom nitrogen dari amina terikat kuat pada Cu, sehingga pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 90 derajat Celcius tidak terjadi disosiasi NH3. Beberapa garam dapat mengkristal dari larutannya dengan mengikat sejumlah molekul air sebagai hidrat. Sebagai contoh adalah tembaga sulfat pentahidrat, besi sulfat heptahidrat, dan aluminium sulfat non-hidrat. Bentuk struktur dalam kristal terdiri atas kation terhidrat dan anion terhidrat seperti CuH2O2+ dan SO4 H2O2- dalam tembaga sulfat pentahidrat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Igal akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Adapun tujuan percobaan dari praktikum kali ini adalah mempelajari pembuatan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat atau CuNH3 4 kali SO4 H2O. Selanjutnya akan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat yang digunakan ada gelas ukur 10 ml dan 50 ml, ada corong gelas, ada gelas beker 100 ml, ada alat penyaring vakum, ada pipet tetes, kertas saring, dan yang lainnya dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya bahan yang digunakan ada CuSO4 5H2O, ada NH4OH 15 normalitas, ada etanol, dan aquades. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pertama, prosedur kerjanya. Yang pertama, encerkan 8 ml larutan amonia pekat dan mili aquades, lalu tambahkan 5 gram CuSO4 5H2O ke dalam larutan amonia, aduk sampai larut, kemudian diamkan larutan pada suhu kamar. Lalu tambahkan 8 ml etanol setetes demi setetes melalui dinding glass beker dan jangan diaduk atau digoyang. Campuran ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan pada suhu kamar selama 1 malam. Lalu amati pertumbuhan kristal pada hari berikutnya. Lalu pisahkan kristal dengan melakukan dekantasi dan dipindahkan dalam kertas saring. Kemudian cuci kristal dengan 3-5 ml campuran larutan amonia pekat dengan etanol dalam perbandingan volume yang sama.
Lalu cuci kembali dengan 3-5 ml etanol dan disaring dengan alat penyaring vakum. Lalu kemudian letakkan kristal dalam gelas arloji, lalu keringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian timbang massa kristal yang diperoleh dan dihitung presentasi rendemennya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil dari percobaan ini, didapatkan massa dari tembaga sulfat pentahidrat sebesar 5 gram, massa dari amonia sulfat sebesar 2,6445 gram, massa dari tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat sebesar 9,2 gram. Selanjutnya, massa molekul dari tembaga 2 sulfat pentahidrat sebesar 249,54 gram per mol, massa molekul dari amonia sebesar 68 gram per mol, massa molekul dari tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat sebesar 245,5 gram. Next. Ya, selanjutnya ini adalah perhitungan dari hasil. Pertama-tama kita tiga tadi satu hasil teoritis dari sampel. Hasil rendemen dan dikatakan hasil 107,37%. Next. Kemudian pembahasan, saya Rangga. Ini pembahasannya garam merupakan senyawa yang umumnya merupakan hasil reaksi asam dan basa yang dapat bersifat asam, basa ataupun netral. Menurut keadaannya setelah dilarutkan, garam dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu garam rangkap dan garam kompleks. Kalau garam rangkap sendiri contohnya garam mohor. Kemudian garam kompleks adalah garam yang akan menghasilkan ion-ion kompleks dalam larutan. Salah satu contoh garam kompleks yaitu yang sedang kita bahas kali ini. Pada praktikum ini, percobaan yang dilakukan adalah pembuatan garam kompleks dari CU, HNA3,4, SO4, H2O. Garam kompleks yang akan dibuat dihasilkan dari mereaksikan antara garam CU SO4 dengan anhidridat 5H2O sebagai penyedia atom pusat dengan larutan NH3 sebagai penyedia ligan dan diencerkan dengan Aquades menghasilkan larutan berwarna biru. Kemudian larutan ditetesi etanol sedikit demi sedikit melalui dinding gelas kimia yang bertujuan agar etanol berada pada permukaan larutan dan tidak menyebabkan terjadinya pengadukan pada campuran. Larutan tersebut kemudian ditutup dengan aluminium foil untuk mengurangi penguapan etanol karena sifatnya yang volatil dan mudah menguap. Larutan ini didiamkan selama semalam karena pembentukan kristal garam kompleks berjalan sangat lambat. Endapan berupa kristal CuNH3,4SO4H2O yang terbentuk kemudian disaring sehingga diperoleh kristal yang berwarna biru bening. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Windu. Selanjutnya, hasil praktikum didapatkan berat kristal CuNH3 4kSO4H2O yang terbentuk memiliki massa 9,2 gram. Bila dibandingkan dengan massa teoritis kristal sebesar 6,93 gram, maka diperoleh rendemen kristal CuNH3,4SO4H2O sebesar 132,75%. Hasil ini menunjukkan bahwa kristal CuSO4 pentahidrat yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan garam ini hampir seluruhnya membentuk garam kompleks. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan pada percobaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan garam kompleks CuNH3,4SO4H2O terbentuk dari reaksi antara CuSO4 pentahidrat dan NH3. Kristal garam kompleks sebesar 9,2 gram dengan persen rendemen sebesar
132,75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.